Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Abdau dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau membacakan sebuah materi pertemuan 7, yaitu tentang argumen. Kelompok 6 ini terdiri dari saya Robi Abdau dan Rizal, Kapi, dan Muhammad Akramullah. Argumen adalah suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi P1, P2 sampai dengan Pn atau P nilai yang disebut premis atau hipotesa atau asumsi, dan menghasilkan proposisi Q yang lain yang disebutkan konklusi atau kesimpulan. Secara umum dinotasikan dengan P1, P2 sampai dengan Pn Q, atau dapat juga ditulis P1, P2, premis, konklusi, konduksi. Nilai kebenaran suatu argumen ditentukan sebagai berikut. Suatu argumen P1, P2 sampai dengan Pn Q dikatakan benar valid jika Q bernilai benar untuk semua premis yang benar, dan argumen dalam keadaan selain itu dikatakan salah, invalid atau fallacy. Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarangan pernyataan yang distitusikan ke dalam premis. Jika semua premis benar, maka konklusinya juga benar. Sebaliknya, jika semua premis benar tetapi konklusinya ada yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid atau fallacy. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai premis 1 P1, premis 2 P2, premis ke N Pn, kesimpulan atau konklusi Q, yang dalam hal ini P1 P2 ke Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika proposisi P1, P2, Pn, Q adalah sebuah tautologi. Contoh 1. Premis P1. Jika Opis dan Delphi diperlukan, maka semua orang akan belajar komputer. P2. Opis dan Delphi diperlukan konklusi Q. Jadi semua orang akan belajar komputer jika ditulis dalam bentuk notasi logika. Misal P. Opis dan Delphi diperlukan. Q. Semua orang belajar komputer. Maka argumen di atas dapat ditulis P1 sama dengan P Q. P2 sama dengan P Q sama dengan 3Q 2. Misal P saya suka kalkulus, Q saya lulus ujian kalkulus. Maka argumen P1 jika saya suka kalkulus maka saya akan lulus ujian kalkulus. P2 saya lulus ujian kalkulus. Q saya lulus ujian kalkulus atau valid. Notasi dapat ditulis P1 sama dengan P Q, P2 sama dengan Q, Q sama dengan P. Untuk mengatasi suatu argumen apakah valid atau tidak, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan premis dan konklusi argumen. Buatlah tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. 4. Dalam baris kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semuanya benar, maka argumen tersebut valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai konklusi salah, maka argumen tersebut tidak valid. Contoh, tentukan apakah argumen berikut ini valid atau invalid. A. P1 sama dengan P Q R dalam kurung P R. P2 sama dengan R. Q sama dengan P Q B. P1 sama dengan P dalam kurung Q R. P2 sama dengan Q P R. Q sama dengan P R. Penyelesaian A.
PQR dalam bentuk tabel premis jika argumen di atas adalah valid dan terdapat ada warna hitam yang PQR premis 1 atau P1B premis 2 atau P2B P1 P2B P konklusi B P1 P2 B. Jadi sama semua. Penarikan kesimpulan dilakukan dari berbagai pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika, diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi, yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut argumentasi. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Argumen dikatakan sah. Konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya tautologi. 2. Argumen dikatakan tidak sah. Konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Jika premis-premis diketahui adalah P dan Q dan konklusinya R, maka prinsip-prinsip logika tersebut dapat dinyatakan dengan premis-premis dan konklusi sebagai berikut. 1. Argumentasi yang sah. Dalam kurung P Q panah R sama dengan tautologi. 2. Argumen yang tidak sah. P Q R tidak sama dengan tautologi. Jadi, suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Jika premis-premis yang diketahui adalah P dan Q dan konklusinya R, maka argumentasinya disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1.2 P, premis 2.2 Q, konklusi 2 R. Pernyataan P disebut 1 dan pernyataan Q disebut 2, tanda titik 3 dibaca jadi atau oleh karena itu. A. Modus ponen. Modus ponen atau penalaran langsung adalah salah satu metode inferensi di mana jika diketahui implikasi bila P maka Q yang diasumsikan bernilai benar dan antesiden P benar. Supaya implikasi P ke Q bernilai benar, maka Q juga harus bernilai benar. Modus ponen disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1.2 P ke Q, premis 2.2 P, konklusi 2.3 Q. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah buka kurung P ke Q, tutup kurung P ke Q. Modus ponen dikatakan sah jika pernyataan P Q, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya modus ponen dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan berikut P. 1.2 Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. P2.2 Air laut surut setelah gempa di laut. P ke Q, P.3 Q. Jadi tsunami datang. Misalkan P profesi air laut surut setelah gempa di laut dan Q adalah proposisi tsunami datang. Kebenarannya adalah P BBSS Q berbaris BS BS P ke Q BS BB P ke Q P BS SS P Q P ke Q BBB BB. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa PQ adalah sebuah tautologi.
Jadi modus ponens adalah argumentasi yang sah. B. Modus tollens. Bentuk modus tollens mirip dengan modus ponen. Hanya saja premis kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi premis pertama modus ponen. Hal ini mengingatkan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan kontraposisinya. Jika diketahui premis-premisnya P ke Q dan Q, maka dapat diambil kesimpulan P. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut dengan modus tollens atau kaidah penolakan. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1.2 P ke Q, premis 2.2 Q, konstruksi .2.3 P. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah P, Q, Q, P. Modus ponens dikatakan sah jika pernyataan P, Q, Q, P maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan contoh berikut. Periksa kesahihan argumen berikut ini. P1.2 jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 adalah bilangan prima. P2.5 adalah bukan bilangan prima. Sedangkan Q, jadi 5 tidak lebih kecil dari 4. P, Q, Q, P. Penyelesaian P sama dengan 5 lebih kecil dari 4. Q sama dengan 5 adalah bilangan prima. Tabel kebenarannya P berbaris B, B, S, S, Q berbaris B, S, S, B, S, P ke Q berbaris B, S, B, B, sedangkan Q min Q, S, B, S, B, P ke Q min Q, S, 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 B, min P, S, S, B, B, P, Q, Q, P, B, 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 B. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P ke Q min Q ke min P adalah sebuah tautologi jika modus ponens adalah argumentasi yang sah. C. Penambahan disjunktif audition inflasi. Penambahan disjunktif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat diklarifikasikan dengan penghubung V. Alasannya adalah karena penghubung V bernilai benar jika salah satu komponen bernilai benar. Misalnya, saya mengatakan langit berwarna biru jadi bernilai benar. Kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika ditambahkan kalimat lainnya dengan penghubung V. Misalnya, langit berwarna biru atau bebek adalah bintang menyusui. Kalimat tersebut tetap bernilai benar meskipun kalimat bebek adalah binatang menyusui merupakan kalimat yang bernilai salah. Audition dapat ditulis C. V sama dengan V Q atau V sama dengan V Q. Contohnya, Simon adalah siswa SMU. Simon adalah siswa SMU atau SMP. D. Penyederhanaan konjungtif. Si inflasi merupakan kembalikan dari inflasi penambahan disjunktif jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator V, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satu secara khusus. Penyimpanan kalimat simulation dapat ditulis. Contohnya, langit berwarna biru dan bulan berbentuk bulat. Langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulat. E. Silogisme disjunktif. Prinsip dasar silogisme disjunktif Simon adalah kenyataan bahwa apabila kita dapatkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan A atau B, sedangkan kita tidak memiliki atau tidak mempunyai A, maka salah satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga sebaliknya. Silogisme disjunktif dapat ditulis. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam logisme hipotesis adalah silogisme dikatakan sah jika pernyataannya maka hasil sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji salah satu tidak, silogisme disjunktif dapat ditentukan dengan menggunakan tabel ini benar C. Perhatikan contoh berikut. P1 buku logika atau di tasku ada di tangan di rumah. P2
buku logika tidak ada di tasku. Jadi Q, jadi bukan logika tertinggal di rumah. Penjelasannya, buku logika di tas, buku logika tertinggal di rumah. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa tautologi jadi silogisme disjunct adalah sebuah argumen yang sah. Contoh yang lain, V1 sama dengan saya pergi ke Mars atau ke bulan. P2 saya tidak pergi ke Mars. Q, saya pergi ke bulan. F, silogisme hipnotis transtesti privasi. Silogisme hipnotis adalah bersifat transitif atau implikasi jika implikasi V dan Q keduanya bernilai benar, maka implikasi V R bernilai benar. Silogisme menggunakan sifat pengantar atau transitif dari pernyataan implikasi. Transitif dapat ditulis V1 V Q premis 2 Q R konjungsi V Q V R. Prinsip logika yang dipakai dalam silogisme adalah silogisme dikatakan sah jika pernyataannya maka hasil sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya silogisme dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran. Perhatikan contoh berikut ini. P1, jika Arbi selesai makan maka ia akan mengantuk. P2, jika ia mengantuk maka dia akan tidur 5 menit. Jadi Q, jadi jika Arbi selesai makan maka dia akan tertidur selama 5 menit. Penyelesaiannya, P, Arbi selesai makan. Q, Arbi mengantuk. R, Arbi akan tidur selama 5 menit. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa V, Q, V, R, VR adalah sebuah tautologi. Jadi silogisme hipotesis adalah argumentasi yang sah. Contoh lain, P1, jika hari hujan maka tanah menjadi berlumpur. P2, jika tanah berlumpur maka sepatu yang akan kotor. Jika hari hujan maka sepatu akan kotor. G, konjungsi, jika ada dua kalimat yang masing-masing benar maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghitung yang benar. Konjungsi Veki, strip Veki. H. Dilema. Kadang-kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung, masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Dilema Veki VRKR. Latihan 1. Buatlah proposis dan tabel kebenaran, kemudian ujilah sah atau tidaknya susunan argumen berikut. Premis 1 Q, premis 2 Q, konklusi Q. Buatlah proposis dan argumentasi tabel kebenaran, kemudian ujilah sah atau tidaknya susunan berikut. Premis 1 PQ, premis 2 RQ, konklusi PR. 3. Diketahui premis 1, jika semua sekolah memiliki teknologi informasi dan komunikasi, sekolah memiliki sambungan internet. Premis 2, jika siswa banyak memiliki sumber belajar tambahan, maka beberapa sekolah tidak memiliki sambungan ke internet. Buktikanlah argumentasi berikut. PR, QR, R, valid atau tidak valid. 4. Diketahui sebuah argumen atau penarikan kesimpulan sebagai berikut. 1. P1. Jika saya menghabiskan waktu untuk bermain, maka saya tidak belajar. P2. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak lulus ujian. P3.
Jika saya lulus ujian, maka kuliah saya cepat selesai. P4, kuliah saya tidak cepat selesai. P4, kuliah saya tidak cepat selesai. Q, saya menghabiskan waktu untuk bermain pertanyaannya. 1. Uraikan seluruh pertanyaan. 1. Uraikan seluruh pernyataan di atas menjadi pernyataan tunggal. 2. Buat anotasi matematika untuk setiap pernyataan di atas. 3. Tuliskan notasi matematika untuk argumen di atas. 4. Buktikan apakah penarikan kesimpulan di atas valid atau tidak.